Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hawa Purnama Celala Ari Channel SSI dan Bapak Dr. Rahmat Kurniawan SSI MSI yang telah memberikan waktu kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Priska Elena Dewi dengan NIM 121270097. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul pengaruh penambahan tepung ampas tahu pada pembuatan tahu berserat dengan koagulagen asam cuka. Jadi outline yang saya bawakan ada beberapa poin, diantaranya yaitu ada latar belakang, lalu tujuan dan ruang lingkup penelitian, dasar teori, dan metodologi penelitian. Latar belakang. Tahu merupakan makanan yang berasal dari Cina, namun tahu juga sudah marak di Indonesia sebagai makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan yang mengandung banyak protein dan harganya juga cukup terjangkau. Tahu sendiri adalah makanan yang berbahan dasar dari kedelai. Nah, kedelai ini juga mengandung protein sebanyak 30-50%, lemak sebanyak 15-25%, dan zat gizi seperti vitamin dan lectin. Jadi, pembuatan tahu ini yaitu memanfaatkan sifat protein dari kedelai yang dimana akan bereaksi jika terkena asam. Jadi asam yang kita gunakan pada kali ini yaitu adalah asam cuka. Jadi asam cuka ini jika ditambahkan pada olahan tahu, yaitu dia akan bereaksi dan akan menggumpal karena sifat proteinnya tadi terkena asam. Lalu setelah dari pembuatan tahu tadi akan menggumpal, lalu terbentuklah ampas tahu. Nah, ampas tahu di sini yang akan kita manfaatkan sebagai olahan pembuatan tahu. Jadi ampas tahu ini adalah sisa atau akan menjadi limbah, di mana limbah ampas tahu ini mengandung 7,3% kandungan air yang dimana jika tidak dimanfaatkan akan mudah busuk atau berbau sehingga akan dibuang. Sehingga ampas tahu ini akan kita manfaatkan menjadi olahan yang dimana ampas tahu akan dikeringkan lalu akan terbentuk tepung ampas tahu. Tepung ampas tahu ini mengandung banyak protein dan serat juga, jadi baik untuk pencernaan manusia atau tubuh manusia yang akan kita manfaatkan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan tahu berserat. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian dan ruang lingkup. Tujuan penelitian pada kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kadar serat tahu sebagai makanan yang mengandung serat yang baik untuk tubuh. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ampas tahu. Dan yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan limbah ampas tahu menjadi tepung ampas tahu. Lalu ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini yaitu adalah mahasiswa kimia dan dosen untuk mencoba rasa dan tekstur dari tahu yang diberi tepung ampas tahu. Lalu ada dasar teori. Yang pertama ada tahu. Tahu merupakan makanan yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan protein dengan penambahan cuka. Tahu memiliki gizi yang cukup tinggi, terutama proteinnya. Tahu juga dimanfaatkan sebagai makanan untuk masyarakat sebagai pengganti protein hewani. Ampas tahu adalah hasil samping dari proses pembuatan tahu yang berbentuk padat. Ampas tahu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan banyak mengandung serat.
ampas tahu dengan keadaan basah tidak bisa bertahan lama dalam penyimpanannya, sehingga perlu dilakukannya pengolahan menjadi tepung ampas tahu. Nah, tepung ampas tahu ini yang akan jadi bahan tambahan untuk pembuatan tahu berserat agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu waktu, alat, dan bahan. Waktu pada penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 4 bulan pada Laboratorium Kimia Hayati, pada Labtek 3 di Institut Teknologi Sumatera. Lalu alat yang digunakan yaitu seperti baskom, saringan, blender, kain saring, gelas ukur, pisau, sendok, sendok sayur ukuran besar, kompor gas, cetakan tahu, timbangan analitik, pengepres, ayakan, blender, dan oven. Lalu bahan yang digunakan yaitu seperti kacang kedelai, asam cuka, air, dan tepung ampas tahu. Selanjutnya yaitu adalah metodologi. Metodologi yaitu pertama ada kedelai. Kedelai direndam, lalu setelah direndam yaitu akan digiling dengan air hangat. Lalu setelah digiling akan terbentuklah bubur kedelai. Nah, bubur kedelai ini akan direbus selama 10 menit sehingga bubur kedelai yang sudah direbus akan dilakukan penyaringan. Penyaringan ini akan terbentuk dua bahan yaitu ampas tahu. Ampas tahu ini akan dikeringkan lalu terbentuklah tepung ampas tahu. Nah, tepung ampas tahu ini yang akan kita manfaatkan sebagai bahan olahan pembuatan tahu. Jadi tadi ada dua bahan yaitu ampas tahu yang sudah kita manfaatkan sebagai tepung ampas tahu. Lalu ada susu kedelai atau airnya. Lalu airnya tadi akan kita tambahkan dengan tepung ampas tahu. Lalu akan kita gumpalkan dengan koagulagen asam cuka. Lalu olahan yang sudah ditambah cuka tadi didiamkan selama 20 menit sehingga akan terbentuk kulit tahu dan akan mengeras. Lalu setelah mengeras dan terbentuk kulitnya, itu akan dicetak dan dipres sehingga tahu berserat itu akan terbentuk dan menjadi olahan tahu berserat tersebut. Mungkin sekian presentasi dan pemaparan dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.